Akhirnya Mama Paula klarifikasi, nggak butuh dia skuadnya buat turun tangan belain dia. Cukup dia bicara satu kebenaran, semua orang yang ngedengar percaya dan tersentuh. Kata gua kalau udah begini mending pihak laki-lakinya diem aja deh. Nggak usah klarifikasi balik atau bilang bener kok dia emang kayak gitu, jangan. Kalau lo beneran peduli sama anak lu, mending diem aja. Biar nanti suatu saat kalau anak lu gede terus lihat berita ini, dia akan cuma mengira kalau orang tuanya itu miskom aja. Tapi kalau lu juga klarifikasi balik, runyem nanti. Jadi mendingan kata gue udah case close. Baik. Alhamdulillah tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja Mbak. Makasih, doain ya. Selalu support dong. Ada support. Tiap hari terus ngomong. Iya, makasih ya. Si Baim klarifikasi sedetail itu menceritakan tentang istrinya itu seperti apa, selingkuh sama siapa, ya kan, terus ngapain aja, ngapain pelit, ya kan, terus menghidupi keluarga segala macam, bla 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 bla. Contohnya itu seperti Gading Martin. Kalau istrinya seperti itu ya udah, ya kan. Kalau mau proses hukum atau gugatan cerai, ya udah gugat aja gitu loh. Jadi itu adalah aib suatu keluarga, ya kan. Biarlah netizen yang menebak-nebak, oh kenapa ya cerai, oh pasti selingkuh, pasti itu. Itu kan opini masyarakat, ya kan. Tapi dalam rumah tangga kalian berdua yang tahu gitu loh. Kalaupun seandainya nanti Paula memang terbukti bersalah, pasti nanti ketahuan juga, pasti semuanya akan terbuka gitu loh, tanpa harus kamu memberikan klarifikasi semua kesalahan Paula. Ini jejak digital loh, suatu saat anakmu itu akan melihat gitu loh, oh mamaku seperti ini, oh papaku seperti ini, malunya, ya kan, kalau dia sudah dewasa teman-temannya bilang seperti itu gitu loh. Itu adalah efek yang sangat kurang bagus untuk psikis seorang anak gitu loh, apalagi ya mungkin keluarga. Ada salah satu hal yang disampaikan Paula terkait dengan kejadian ini adalah terkait dengan kayak Ustadz siapa ini, Hanan Attaqi ya. Ada salah satu postingannya, ceramahnya yang di situ dikatakan bahwa kalau kalian dijahatin orang, biarkan Allah yang membalasnya. Jangan reaktif dan serahkan pada Allah. Itu adalah poin dari Ustadz ini yang diposting di story Instagramnya Paula. Beliau bilang bahwa kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Orang yang mencintai kita tidak butuh itu. Orang yang mencintai kita tidak akan percaya itu. Jadi apapun itu kita lakukan, kita hanya bersandar pada Allah. 5 tahun gitu. Nah, itu makanya bisa goyang. Itu sebenarnya dipertimbangkan oleh Paula sebenarnya, tapi lebih untuk kepentingan anak. Ya teman-teman bisa membandingkan lah ya antara prinsipal kami dengan yang lain. Bang, akankah orang yang dibilang orang ketiga ini yang dituduh-tuduh ya, yang dituduh-tuduh akan dijadikan saksi juga nantinya, Bang? Itu nanti ya, karena itu proses apa? Bahkan sampai hari ini pun kalau aku lihat dari komentar netizen ya di Instagramnya Mbak Im Wong ataupun juga Paula Verhoeven, itu memang tidak sedikit kayak 50-50 gitu. 50% mendukung Mbak Im, 50% mendukung Paula. Statement-statement kejam yang disampaikan ke Mbak Im di kolom komentar Instagramnya misalnya adalah si paling pengumbar aib. Habis itu dibilangin bahwa makanya kalau punya istri jangan dibanding-bandingin, kemudian makanya jangan pelit, dan banyak sekali kata-kata tersebut. Pasangan itu mindsetnya tidak kami, mereka tidak mempercayai pasangannya, belum ada rasa percaya satu sama lain, maka yang ada isinya semuanya prasangka gitu. Mereka pasti tidak menganggap bahwa pasangannya ini adalah orang, apapun yang dilakukan pasangan adalah hal-hal yang baik atau akan mensupport dan mendukung aku. Masing-masing kalau masih berpikir atau mindsetnya aku, saya, ego aku, semua demi aku, bukan buat kita, ya pada akhirnya mereka tindakannya, perkataannya tidak lagi melakukan upaya-upaya yang sifatnya untuk mengamankan hubungan gitu ya, atau mendukung pasangan. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi entah itu istri, entah itu suami, saat memutuskan sudah menikah, pastikan yang didahulukan adalah mindsetnya kami, kamu, aku, kita berdua. Saat menghadapi orang ketiga, entah itu ada omongan, cacian, hujatan, ataupun opini-opini yang gak sesuai, tolong dulu nih pasangan,
pastikan pasangan kita aman, nyaman, maka lalu berdua punya kesepakatan bagaimana nih untuk menghadapi pihak-pihak ketiga tersebut. Kadang ada orang itu yang tenang, kita misi benar. Nah, Tadi nih aku lihat berita klarifikasi dari Paula. benar. Lihat tadi aku juga lihat tuh, cuman dia pembawaannya tuh tenang banget tuh kan. Aku penasaran juga nanti. Apa ya, mungkin netizen berpikirnya tuh dia akan melakukan hal yang sama kayak Baim kemarin. Baim kan yang ini banget ya, perasaannya tuh yang tertekan, menggebu-gebu gitu ya. Ternyata si Paula ini berbeda nih, dia lebih yang tenang gitu ya. Nah, sebenarnya kadang ada orang itu yang tenang, kita misi atau tenang. Benar. Nah, penasaran kan tanggal lahirnya gitu. Nah, Paula ini lahir di tanggal 18 September 1987 kan. Nah, itu kan nih tanggal lahirnya Kak Baim, kebetulan gitu. Nah, Kak Baim ini lahir di tanggal 27 April 1981. Ini cikal bakal kerusuhan yang terjadi di rumah tangga mereka kalau aku analisa. Satu, memang masalah finansial. Gitu. Yang kedua, si Paula ini tipe yang sangat lonely. Jadi dia tuh kayak butuh banget orang untuk dia bercerita, bertukar pikiran, yang mensupport dia dan lain sebagainya. Yang dalam bayangannya itu ketika menikah dia mendapatkan itu, rasa aman, rasa nyaman, baik dalam hal finansial, juga dalam hal jadi kayak bertukar pendapat gitu loh. Nah, berarti kalau kayak gitu dia nggak dapetin suka di Baim. Kalau menurut analisa dari tanggal lahirnya itu akan dapet gitu. Tapi jangan juga menjudge seorang Baim ya, karena kan keinginan untuk berkomunikasi seperti apa sama pasangan kan beda-beda. Mungkin menurut Baim udah kok gue udah kasih kok, tapi menurut Paula enggak tuh, lu kalau mau sama gue tuh ini terus nyakitin gue, dari mana lu dukung gue, dari mana lu kalau bener-bener cerita gue gitu loh. Jadi kadang suka selisih paham ya. Nah, dan bahayanya adalah seorang perempuan ketika di rumah tidak ada teman bercerita, ya kan, mengeluarkan unek-uneknya, kan kita tahu sendiri nih kalau perempuan itu harus mengeluarkan ribuan kata per hari, Kalau bisa tiap hari nyap-nyap ya, say. nyap-nyap, dan ketika itu tidak keluar, emosi jiwa kan. Benar. Jadi merasa sendiri, merasa semua deh. Nah, bahayanya adalah ketika dia mendapatkan teman bercerita yang menurut dia, oh, Berarti kalau cuma kayak temen cerita berarti nggak bisa dibahasin gitu dong. nah kan awal bisa aja dong, ya nggak sih? Kayak awalnya teman bercerita, terus kemudian juga mungkin dia tuh nggak mendapatkan atau tidak, tangki cintanya tuh tidak dipenuhi oleh suaminya, ya kan? Kemudian dia mendapatkan tangki cinta itu di orang lain. Nah, ini bahaya banget. Kalau gua analisa dari tanggal lahirnya seorang Paula ya, dia itu tangki cintanya adalah quality time. Nah, tapi bener sebenarnya intinya dia selingkuh apa enggak nih, Kak? Orang-orang itu kan beda-beda ya menanggapi tentang perselingkuhan. Betul. Ada yang menganggap, oh kalau lu cerita-cerita, kalau lu punya intensitas percakapan yang intens dengan seseorang, itu artinya lu udah selingkuh, ya kan? Ada juga nih, ada orang lain nih ya yang memiliki penilaian bahwa kalau cuma ngobrol-ngobrol, Sudah cinta itu kan biasa gitu ya. pegangan tangan, menguapkan, itu mah biasa. Bukan Kayaknya selingkuh. kalau pegangan tangan zaman sekarang kayaknya langsung dilabrak deh, Kak. Belum tentu, misalnya juga ya. belum tentu, misalnya nih lu lagi sedih ya kan, terus lu cerita nih sama temen lawan jenis tuh, temen lu udah deh nggak apa-apa, ngerti nggak sih lu? Ya tapi nggak apa-apa untuk dia, tapi kalau untuk orang yang lihat ya. Nah, makanya kan beda-beda nih. Betul. Terus ada juga yang ini nggak apa-apa kok, ya itu bukan selingkuh, karena gue tuh cuma cerita, dia cuma menguatkan gue, tapi kita nggak ada hubungan yang lebih, dalam hal hubungan BDN ya. Gitu. Masih rungsing nih, arti dari perselingkuhan di antara mereka ini masih rungsing. Yang satu menganggap udah selingkuh, yang satu menganggap lu selingkuh. Nah, tapi permasalahan ini bakalan cepat kelar gak sih, Kak? Nanti. Kalau aku analisa sih memang